Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Sarosidah dengan NIM belakang 080. Saya Mbak Rintan Sari dengan 3 NIM belakang 081. Perkenalkan, nama saya Krisna dengan NIM 3 terakhir yaitu 082. Perkenalkan, nama saya Khalid Alif Romana dengan NIM terakhir 083. Perkenalkan, nama saya Noval Hidayah Putra dengan NIM terakhir 084. Harus ke Dr. Daeng Vicky dulu nih, karena tampaknya sesuatu yang masih ramai dibicarakan oleh masyarakat mengenai vaksin ini adalah benarkah dari ID ada penolakan dari dokter-dokter untuk menjadi kelompok pertama yang disuntik? Benarkah begitu? Jadi itu kabar saya kira itu tidak benar karena setiap rapat formal dan sikap resmi ID itu kan mendukung vaksinasi ya. Pemerintah ataupun Menlu, Menteri Luar Negeri dan juga Menteri BUMN ini sudah berhasil menandatangani kesepakatan dengan perusahaan farmasi asal Inggris akan ada impor 100 juta dosis vaksin yang akan dikirimkan dari perusahaan farmasi Inggris kepada Indonesia pada akhir 2021. Hidayana mengatakan penelitian ini dilakukan karena selama ini pemberitaan dan sosialisasi pembuatan vaksin, terutama vaksin Sinovac dan Bio Farma, cukup masif sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya apakah benar vaksin ini akan didistribusikan pada akhir 2020 atau awal 2021. Oh iya, saya tahu mas, yang di berita-berita itu kan. Sekarang ini saya tahu ya, tapi sedikit ya. Saya sangat setuju mas, karena dengan adanya vaksin corona itu buat memutus rantai penyebaran COVID dan jalan keluarnya. Setuju sih. Setuju ya. Karena kan vaksin ini kan bisa menyembuhkan atau mencegah corona ini lebih banyak. So going forward, vaccines on COVID-19, we have a good number of promising ones. They will only be used when they're found to be effective and safe. Halo semua, perkenalkan saya dari kelompok 9A. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai epistemologi dan vaksin corona yang kami beri judul Filsafat Ilmu Epistemologi Menanti Vaksin Corona, Benarkah Aman? Di kala pandemi saat ini, vaksin menjadi suatu harapan besar di masyarakat, khususnya dalam mencegah penyebaran virus corona dan memulihkan keadaan seperti sedia kala. Namun, munculnya vaksin corona ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Lalu, apa saja sih pro dan kontra yang terada di masyarakat? Berikut pro dan kontra yang terjadi di masyarakat mengenai vaksin corona. Yang pertama adalah mengenai halal dan haram vaksin COVID-19 atau vaksin corona ini. Yang kedua adalah uji klinis dari vaksin corona. Lalu yang ketiga, efek samping vaksin corona di mana dikhawatirkan menyebabkan beberapa efek samping yang antara lain adalah mandul, alergi, dan infeksi pada tubuh manusia. Lalu yang terakhir adalah mengenai vaksinasi yang dilakukan secara gratis dan harga vaksin yang dianggap mahal. Ya, itu tadi merupakan pro dan kontra. Slide selanjutnya mengenai berpikir epistemologi dan vaksin corona. Epistemologi merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan tata cara memperolehnya. Epistemologi juga disebut sebuah teori pengetahuan, yakni cabang ilmu filsafat yang membicarakan cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Epistemologi membahas mengenai tata cara, teknik, atau prosedur dalam mendapatkan ilmu dan keilmuan. Dalam struktur ilmu pengetahuan, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metodologi merupakan ilmunya suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Metodolog ini merupakan ke dalam epistemologi. Kami ambil sumber dari buku Bapak Muhammad Adib
berjudul Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Belajar pada 2015 halaman 72 dan 92 sampai 93. Lalu apa kaitannya dengan berpikir epistemologi dan vaksin corona ini? Adanya pro dan kontra yang ada di masyarakat mengharuskan kita mampu berpikir epistemologi. Berpikir epistemologi di mana kita harus mencari sebuah kebenaran akan fakta dari vaksin corona ini. Lalu, apa yang menjadi pertanyaan dari semua ini? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah vaksin yang digunakan untuk antivirus COVID-19 ini sudah teruji klinis? Lalu, dari mana asal vaksin ini berasal? Lalu, masalah-masalah apa yang akan timbul jika vaksin ini dilakukan atau disebarkan? Permasalahan-permasalahan inilah yang harus dikaji dan dipecahkan agar tidak ada lagi kesalahpahaman ataupun keraguan dari adanya kebijakan vaksin corona ini. Berpikir epistemologi dilakukan dengan cara mengkaji terlebih dahulu sebelum memakai atau menyuntikkan vaksin tersebut ke dalam tubuh kita. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk mampu mengembangkan nalar dalam berpikir kritis, rasional, juga positivisme terhadap vaksin ini sesuai dengan epistemologi agar kita nanti tidak salah pakai atau malah menghadapi kemudorotan apabila vaksinasi tetap dilakukan. Setelah ini akan disampaikan fakta ataupun kebenaran mengenai vaksin dan diharapkan mampu memiliki manfaat dalam menghilangkan rasa keraguan dan menuntut bahwa kita harus berpikir epistemologi dalam berbagai hal. Pengertian vaksin COVID-19. Vaksin sendiri adalah suatu zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh agar terhindar dari penyakit tertentu dan untuk mencegah penyakit tertentu juga. Jadi dapat dikatakan bahwa vaksin COVID-19 adalah suatu produk yang sengaja dibuat untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia agar tubuh dapat meningkatkan sistem imun dan tubuh dapat memproteksi dan melindungi dirinya dari virus COVID-19 itu sendiri. Dalam proses ini dibutuhkan vaksinasi. Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh yang biasanya berupa suntikan agar tubuh dapat meningkatkan sistem imun dan memproduksi sistem imun itu sendiri. Secara umum, vaksinasi memiliki manfaat untuk meningkatkan kekebalan sistem imun tubuh dan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Ahli virus sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Airlangga menjelaskan bahwa pemberian vaksin ini dapat merangsang sel tubuh manusia dan mencegah virus masuk. Beliau juga menambahkan bahwa pemberian vaksin ini hanya dapat dilakukan kepada orang yang sehat atau orang yang sedang tidak sakit. Hal ini karena hanya orang sehatlah yang dapat merangsang sel kekebalan tubuhnya. Adapun kandungan di dalam vaksin COVID-19 itu sendiri, yang pertama ada antigen. Antigen adalah sebuah virus atau bakteri yang sengaja dimatikan, dilemahkan atau dibunuh yang berfungsi untuk melatih tubuh agar mengendalikan atau melawan suatu penyakit jika si penderita terjangkit penyakit itu lagi. Kedua ada adjuvan. Adjuvan adalah substansi yang bertugas membantu memperkuat sistem imun terhadap antigen. Yang ketiga ada pengawet. Pengawet ini berfungsi untuk memastikan agar vaksin tetap efektif. Sedangkan yang terakhir adalah stabilitator. Stabilitator bertugas untuk melindungi vaksin selama disimpan dan saat akan didistribusikan. Cara kerja vaksin yaitu dengan disuntikannya vaksin ke tubuh seseorang, maka tubuh dirangsang untuk mampu membuat sistem kekebalan tubuh atau biasa yang disebut antibodi dengan mengenali virus yang akan kemudian melatih sistem imun untuk melawannya. Zat ini disebut antigen. Tubuh akan memproduksi limfosit atau antibodi yang kemudian antibodi tersebut akan menyerang dan menetralisir virus yang ada dalam tubuh seseorang yang terpapar.
Di sini perbedaan vaksin dan imunisasi ialah yang pertama, imunisasi merupakan proses untuk membuat seseorang imun dan kebal terhadap suatu penyakit. Sedangkan vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Imunisasi dan pemberian vaksin bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu agar antibodi tersebut terbentuk. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Dikutip dari laman tirto.id, Menteri Kesehatan kita, Pak Terawan Agus Putranto, menyampaikan beberapa jenis vaksin corona yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Vaksin ini bukanlah vaksin murni buatan PT Bio Farma, tetapi vaksin yang telah dibuat oleh perusahaan lain yang akan masuk dan dipergunakan di Indonesia. Jadi, PT Bio Farma akan melakukan uji klinis pada vaksin tersebut, dan jika vaksin tersebut lolos uji klinis, maka vaksin tersebut kemungkinan akan digunakan di Indonesia dan dinyatakan aman. Yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan perusahaan AstraZeneca. Dalam laman resminya, vaksin ini menunjukkan 90% kemanjuran dan dinyatakan sangat efektif dalam melawan COVID-19. Yang ketiga adalah vaksin buatan dari China National Pharmaceutical Group Corporation atau biasa disebut vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm ini merupakan vaksin dari negara China. Dan vaksin ini memanfaatkan virus corona yang telah dilemahkan atau biasa disebut inactivated vaccine. Yang keempat adalah vaksin Moderna. Vaksin Moderna merupakan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Amerika yang bernama Moderna. Mereka mengklaim bahwa vaksin Moderna ini efektif 94,5% mencegah gejala COVID-19. Yang kelima adalah vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer merupakan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat yang bernama Pfizer. Mereka mengumumkan bahwa vaksin Pfizer ini efektif 90% mencegah penyebaran COVID-19. Vaksin Pfizer menggunakan teknologi rekayasa genetika yang bertujuan untuk melihat genom RNA virus. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin buatan Sinovac Biotech, yang mana Sinovac Biotech merupakan perusahaan farmasi asal Cina. Vaksin ini menggunakan metode melemahkan virus atau biasa disebut inactivated virus. Itulah beberapa jenis vaksin COVID-19 yang direkomendasikan oleh WHO yang disampaikan oleh Pak Terawan Agus Putranto. Perkembangan vaksin corona di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia rencananya baru bisa dilakukan akhir tahun atau paling lambat awal tahun 2021. Sementara ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia rencananya didatangkan paling lambat bulan November atau Desember 2020. BPOM RI mengungkapkan emergency use of authorization untuk vaksin COVID-19 di Indonesia tidak bisa dikeluarkan pada Desember tahun ini. Akibatnya, jadwal pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia rencananya akan mundur. Melalui rapat bersama Komisi 9 DPR, Penny memaparkan data kesiapan emergency use of authorization untuk vaksin COVID-19 di Indonesia akan dikeluarkan Januari minggu ketiga. Namun, jika vaksin tiba pada Desember atau November, ia menegaskan akan tetap dilakukan vaksinasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertentu, seperti diberikan untuk nakes, militer, dan guru. Rincian penerima vaksin COVID-19 di Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto
memaparkan bahwa vaksin COVID-19 di Indonesia ditargetkan pada 67% dari 167 juta penduduk. Pemberian vaksin akan melakukan 2 skema, yaitu vaksin program pemerintah dan vaksin mandiri. Penerima vaksin COVID-19 di Indonesia, program pemerintah akan digratiskan. Siapa saja yang bisa mendapatkannya, yaitu tenaga kesehatan, pelayan publik, dan penerima BPJS, PBI akan diberikan vaksin Sinovac dan vaksin Covax gratis. Masyarakat dan pelaku ekonomi bisa melakukan vaksin secara mandiri. Vaksin Sinovac, vaksin Novavax, dan vaksin merah putih akan diberikan kepada kelompok mandiri. Penjelasan khusus tentang vaksin Sinovac, yaitu perusahaan farmasi plat merah Bio Farma mengungkapkan vaksin corona Sinovac memiliki tingkat kemanjuran 97% melawan COVID-19. Sayangnya, Iwan Setiawan tidak merinci apakah data ini berasal dari uji klinis tahap akhir. Namun, ia mengungkapkan bahwa Bio Farma masih mengumpulkan data tentang kemajuan vaksin dari uji klinis tahap 3 yang sedang berjalan. Sebelumnya, Sinovac mengungkapkan vaksin CoronaVax buatannya memiliki tingkat kemanjuran 97% lawan infeksi COVID-19 pada orang dewasa sehat yang menerima dosis lebih rendah dalam uji klinis fase 1 dan fase 2. Vaksin yang datang di Indonesia tersebut yang diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Cina Sinovac yang berasal dari virus SARS-CoV-2 yang sudah diinaktivasi. Selanjutnya, vaksin akan segera dilakukan persetujuan untuk penggunaan Emergency Use Authorization oleh BPOM sesuai ketentuan saintifik dan ketentuan perundang-undangan.